Modul 3.3.A.9 Koneksi antar materi pengelolaan program yang berdampak pada murid oleh Mas Lanu Manggao, SMA YPK 3 Raja, CGP Angkatan 2, Kabupaten Mimika. Hal-hal menarik yang dapat saya tarik dari pembelajaran modul materi pengelolaan program yang berdampak pada murid. Yang pertama, bentuk-bentuk program yang berdampak pada murid seperti program sekolah yang berfokus pada kepemimpinan murid, kepemimpinan kepala sekolah yang inovatif, program sekolah adiwiyata, sekolah alam, program yang melibatkan peran serta masyarakat, dan juga penyusunan program yang berdampak pada murid, yaitu melalui 5 tahapan baja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Penyusunan program juga berdasarkan pemetaan 7 aset atau modal utama yang ada di sekolah, yaitu modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan alam, modal finansial, modal politik, modal agama, dan budaya. Risiko merupakan sesuatu yang memiliki dampak terhadap pencapaian tujuan organisasi. Ada beberapa tipe risiko. Yang pertama, risiko strategis. Yang kedua, risiko keuangan. Yang ketiga, risiko operasional. Yang keempat, risiko pemenuhan. Dan yang kelima adalah risiko reputasi. Tahapan risiko yaitu yang pertama, identifikasi jenis risiko. Yang kedua, pengukuran risiko. Yang ketiga, melakukan strategi dalam pengendalian risiko. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi terus-menerus, maju dan berkelanjutan. Dalam melaksanakan program, maka kita harus melakukan monitoring, yaitu proses menghimpun dan analisis internal sebuah program. Juga evaluasi sebuah penilaian secara periodik pada suatu program yang sudah selesai. Dan learning, yaitu kita merefleksikan situasi dengan 4F. Dan yang terakhir adalah reporting, yaitu alat bagi pimpinan untuk menginformasikan atau memberikan masukan setiap pengambilan keputusan. Dalam melakukan monitoring evaluasi berdasarkan 12 prinsip, yaitu tujuan, pedoman, program, pihak terlibat, topik kunci, sasaran, kontribusi, identifikasi informasi, analisis informasi, kumpulkan informasi, jelaskan data, dan proteksi data. Dan ini merupakan perbedaan monitoring dan evaluasi. Itu bisa terlihat dari perbedaan waktu, apa yang diukur, siapa yang terlibat, proses, pengguna hasil, dan penggunaan hasil. Benang merah yang dapat saya tarik dari keterkaitan antar materi yang diberikan dalam modul 3.3 adalah perancangan sebuah program berdasarkan 7 aset modal utama yang dimiliki oleh sekolah dengan menggunakan tahapan baja dengan memperhatikan manajemen risiko dan monitoring, evaluasi, learning, dan reporting. Kaitan antara pemetaan sumber daya dengan perencanaan program sekolah yang berdampak pada murid. Sebelum membuat perencanaan program sekolah, maka terlebih dahulu melakukan pemetaan 7 aset atau modal utama yang ada di sekolah berdasarkan asset based thinking dengan menggunakan tahapan baja, sehingga program sekolah yang berdampak pada murid dapat terlaksana dan Merdeka Belajar serta profil Pancasila akan terwujud. Materi dalam modul lain yang berhubungan dengan materi dalam modul 3.3 yaitu modul 1.1 Filosofi KHD. Program yang meningkatkan keberpihakan pada murid yaitu menguatkan potensi yang sudah ada pada murid dan disesuaikan dengan kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kaitannya dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Seorang guru penggerak dapat merancang program yang berdampak pada murid dan mengelola sumber daya yang ada di sekolah dan menggunakan nilai dan peran yang ada dalam guru penggerak.
Nilai seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid, dan peran dalam mewujudkan keinginan murid berdasarkan asset-based thinking. Kaitannya dengan modul 1.3 visi guru penggerak, seorang guru penggerak dalam merancang program yang berdampak pada murid dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan baja, sehingga visi guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila dapat terwujud. Kaitannya dengan modul 1.4 yaitu budaya positif, program yang dirancang akan berdampak pada pembentukan karakter murid. Dan dalam melaksanakan program ini diperlukan budaya disiplin positif, sehingga akan ada konsistensi dan komitmen dalam menjalankan program ini. Sehingga tujuan dari program akan tercapai, hal ini akan berdampak pada pencapaian visi dan misi sekolah. Kaitannya dengan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi, dalam mewujudkan program yang berdampak pada kepemimpinan murid dapat diwujudkan melalui pembelajaran berdiferensiasi karena pembelajaran ini sesuai dengan kebutuhan anak dan dapat melahirkan dan menumbuh kembangkan budaya kepemimpinan, sikap kolaboratif, rasa tanggung jawab, sikap peduli, dan rasa percaya diri. Kaitannya dengan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Dalam merancang dan melaksanakan program yang berdampak pada murid, maka diperlukan kompetensi sosial emosional dari semua warga sekolah, seperti kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pembuatan keputusan yang bertanggung jawab. Modul 2.3 yaitu tentang coaching. Untuk menyusun program berdasarkan asset-based thinking, diperlukan coaching untuk mengetahui potensi atau kekuatan yang dimiliki aset atau model utama yang ada di sekolah. Dan juga ketika ada masalah yang timbul pada saat menjalankan program, maka coaching dengan model Tirta sangat cocok digunakan sehingga program akan maksimal dilakukan yang berdampak pada pencapaian tujuan dari program tersebut. Kaitannya dengan modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam menyusun program yang efektif dan tepat berdampak pada murid, maka diperlukan seorang pemimpin pembelajaran memahami 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Kaitannya dengan modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Seorang pemimpin pembelajaran dalam merancang sebuah program yang berdampak pada murid harus dapat mengelola sumber daya yang ada, baik sumber daya biotik maupun abiotik, dengan menggunakan 5 tahapan baja dan memetakan 7 aset atau model utama yang ada di sekolah. Kaitan dari semua materi dengan peran saya sebagai guru penggerak, semua materi yang ada dalam modul ini saling berkaitan satu sama lain dan menjadi pedoman bagi seorang guru penggerak menjadi agen perubahan dalam mewujudkan Merdeka Belajar dan profil pelajar Pancasila. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak dan salam Merdeka Belajar.